Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari untuk langkah yang paling utama saban sari kita ucapkan kata-kata alhamdulillah sebagai bentuk puja dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang hantum pernah beri sabi neple dalam kehidupan kita. Selanjutnya rahmat dan sejahtera semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang saban-saban kita ta'zimi dan muliakan gure kita bersama selaku Imam Syekh yang kita cintai, yang lu tuan hormati, yang lu tuan takzimi, gure-gure kamu pimpinan dayah, pimpinan pesantren, pimpinan balai pengajian yang di tempat dan seputaran tempat kita yang lu tuan muliakan, seluruh gure-gure lu tuan, tungku-tungku, urang cilun, hadirin sidang jamaah Jumat, para tamu Allah yang berbahagia. Tunggu-tunggu sekalian, salah satu ilmu yang mesti kita pelajari adalah ilmu tasawuf. Lagi yang kita maklumi bersama, fikah, tauhid dan tasawuf adalah satu ilmu yang memang harus kita pelajari bandum bagi setiap manusia yang mengaku Islam dan mengaku beriman kepada Allah. Teman di dalam masyarakat kita na padu-padu boh kesalahan dalam memahami apa itu tasawuf, sehingga berangkat dari kesalahan tersebut li gitanyo uronyo wategekun tasawuf terbayang daju tasawufnya adalah kemunduran. Tasawufnya hanjut pakai baju baru. Tasawufnya wate pajubu wajib ngengkut masin. Tasawufnya hanjut du bak rumah yang pakai genteng. Tasawufnya nejak berangkau payah jak ngedapak hanjui kendaraan, apalagi motor mewah. Tasawufnya hanale pegahabak. Tasawufnya watejak berangkau uyub tabi. Tasawufnya jid merajak. Tasawufnya tahu dan paham tentang ilmu-ilmu hikmah. Jadi tanya uronyo yang wate gekun tasawufnya yang terbayang dalam pikiran gedanya uronyo. Padahal tengku hana 100% benar bahawa yang gekun tasawuf adalah sebagaimana yang lun definisikan tanyo. Terbayang gedanya wate gekun tasawuf uyub tabi. Nyan payah tak kala nilai uyub nyan pakon. Na tidra urang gebedah dari rumah getubit gejak bak kedai. Wate gejak bak kedai mata jalan.
Hana ke kalen tahu uyup sabi tasawuf tat cut abangnya. Padahal nyan belum tentu. Nyan payah parisai le kalen gok nyan uyup paken. Apakah kalen gok nyan uyup untuk menjaga pandangan? Kadang si kalen gok nyan uyup bak geja sanyo hut dompet ge dia seternya. Tasawuf menurut gedanya. Menansit hana le haba. Nanti orang saya geduk-geduk saja. Hana pegah-pegah haba. Tasawuf tat tengkunya. Padahal belum tentu. Payah tak pariksa dile pakon hana ke pegah haba. Kadang sakit ego ke. Jangankan kena pegah haba ngan kita nyok go pegah haba ai gedenga. Menancit tasawuf itu tidak identik dengan ahli hikmah. Getanyang nan debatanya sonan nero dengku Ibrahim. Getulih coba kertas. Alif, ba, ra, ha, hamzah, ha, mim. Ibrahim. Gepegah tu nyo alif arti jih nyo. Ba arti jih nyo. Ha arti jih nyo. Mim maksud jih nyo. Tahu dari sinan tasawuf tat abunya. Padahal kan menandegu. Apa itu tasawuf? Tasawuf secara bahasa menyetana pegah memang panjang. Ulama berselisih pendapat tentang pengambilan kata tasawuf. Nah, yang mengatakan gecok dari kata suf, artinya suci, bersih. Karena tasawuf adalah salah satu ilmu untuk mensucikan hati, membersihkan jiwa. Nacid ulama yang mengatakan tasawuf itu diambil dari kata sufah. Sufahnya adalah para sahabat Nabi, ahli sufah. Waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, rametat sahabat yang hana rumah, hana tempat duduk, getinggai bak Masjid Nabawi. Termasuk salah siro ahli sufah yang sangat terkenal adalah Abu Hurairah. Jadi ulama yang mengatakan tasawuf itu diambil dari kata sufah, yaitu para sahabat Nabi yang untuk sekedar tempat tinggal saja mereka tidak punya. Laginya hanya peduli kepada duniawi. Teman Najid yang mengatakan tasawuf itu diambil dari kata tasawwafa, ya tasawwafu tasawufan. Jadi kalimat masdar. Arti tasawwafa memakai bulu domba. Jadi pakaian hina bagi orang zaman, pakaian orang-orang gasin, orang-orang fakir, salah satunya adalah pakaian yang terbuat dari bulu domba, dari bule kambing, dari bule kebiri, yang pakaian orang-orang gasin. Artinya dengku, tasawuf itu adalah salah satu ilmu yang apabila orang beramal dengan ilmu tersebut tidak terlalu peduli dengan penampilan fisik. Bajai yang dipakai memadang dengan bajai-bajai ina. Tapi itu juga bukan suatu ukuran. Sehingga nanti waktu kekun ahli sufi bermesti gede. Ijak kerung egoknya bekam meper. Bajai 6 bulan hana kena gosok. Peci putih kan hitam han. Kamu bawa setui peci. Hana cip menang. Tinggal duntuan dengku Syekh Abu Hasan Asyazili. Tarikat Syaziliyah yang sering kita dengar-dengar. Abu Hasan Asyazili merupakan wali daripada wali-waliullah. Kutub minal Aqtab. Beliau punya murid yang bernama Abu Abbas Al-Mursi. Abu Abbas Al-Mursi punya murid yang bernama Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Al-Hikam, kitab yang tanyo pelajari di dayah-dayah. Pada suatu hari Abu Abbas Al-Mursi bertanya kepada gurunya yang merupakan para walinya waliullah. Getanya ngeli Abu Abbas, wahai Syekh, lun kalendro ne berbeda tak dengan para sufi yang lain. Kiban beda. Para sufi yang lain mereka tidak terlalu peduli terhadap penampilan. Pakaian menan-menan aju. Ijak kerungkan bak keing bataku gu pakai. Ada baje 6 bulan hana kena gosok. Tapi hero ne beda wahai Syekh. Hero ne pakaian mewah nisu. Kendaraan juga lagak. Rumah yang neduk juga raya dan mewah. Dijawab oleh Abu Hasan Asyadzili, wahai murid lun, inna libasana yakul.
pakaian kita itu bisa berbicara. Jadi baju yang kita nyosok, pakaian yang kita kenakan bisa berbicara. Awak tak pakai pakaian ged-ged, maka ia akan berbicara, ayyuhan nas inni ghani fala tarhamuni. Wahai manusia, lunyo kaya, fala tarhamuni, maka kalian tidak usah iba kepadaku. Kalian tidak usah merasa kasihan kepadaku. Saya punya Allah tempat mengadu, saya punya Allah tempat meminta. Jadi menyerta pakai pakaian ged dengku menandi ke le pakaian gedanyo. Hai manusia, lun kaya, hana payah tak gasih, hana payah tak iba ke lun napak lun melaki. Menyerta pakai pakaian rendah, pakaian hina, pakaian kita juga bisa berbicara. Teman su itagai beda dengku. Pudikun, ayuhan nas inni fakir farhamuni. Wahai manusia, lun nyo gasin meteng paneng, tak gasih ke lun, tak sayang ke lun, tak undang, tak bi amplop si gege. Jadi seolah-olah pakaian getanyo ketika tak pakai baju hina akan bersuara yang laginya rupa. Maka tidak tepat apabila tasawuf tak identikan dengan kekumuhan. Apabila tasawuf tak identikan dengan pakaian compang-camping dan sebagainya. Kebukti Abu Hasan Asyadzili yang merupakan ahli sufi, yang merupakan waliullah, tapi pakaian yang dikenakan sangat mewah. Teman nak salah dengku menyepakai pakaian compang-camping, bajai lagi naro ya Johana peduli kepada penampilan fisik, juga hana salah. Karena Abu Zar Al-Ghifari yang merupakan salah satu sahabat Nabi dengku, igoknya ke pakai bajai nama cop kamu 74 bak bajai ke. Begitu kumuh, begitu hina pakaian yang beliau kenakan. Padahal itu sahabatnya Rasulullah, bahkan sahabat terbaik Nabi. Getanya oleh sahabat yang lain, wahai sahabat Rasul, kenapa engkau tidak terlalu peduli dengan penampilan fisikmu? Pakai baju hina anda pakai, anda pakai baju ged-ged, anda nesuk pakaian mewah. Dijawab oleh Abu Zar, malelun apabila lun kaya-kaya di hadapan zat yang maha kaya. Halun tejid merumpuk dengan Allah menyelun pakai baju ged-ged. Yang Abu Zar Al-Ghifari. Itanya menyatakan ikut Abu Zar, silahkan. Atau tak nak ikut Sayyidina Hasan. Yang juga hana medalih. Sayyidina Hasan tengku 2 lapis ke pakai baju. Di dalam baju beruk, di luar baju kebesaran, baju mewah. Getanya oleh sahabat Nabi, wahai cicit Rasulullah, pakai 2 macam ne pakai baju. Ne jawab oleh Sayyidina Hasan, wahai sahabatnya Rasul, sahabatnya datukku, baju yang di dalamnya, baju beruknya untuk lun menghadap Allah. Sementara baju yang di luar, baju mewah, baju yang identik dengan duniawi, nya untuk lun menghadap dengan manusia. Jadi Sayyidina Hasan waktu menghadap dengan manusia, dia pakai pakaian mewah. Beliau memakai aksesoris dunia. Kepu tujuan supaya aku tidak bisa dibeli dengan dunia. Jadi Sayyidina Hasan pakai gengui dunia, dia pakai aksesoris dunia supaya tidak bisa dibeli dengan dunia. Kitanya kemana si tengku dalam kehidupan? Awate diperle kitanya. Wate dibutuhkan suara kitanya. Dijak diblo. Tu kitanya. Dijak diblo kitanya. Nyan yang wate diblo ho dijak. Orang-orang yang butuh dunia dan mereka tidak memilikinya, kenan dijak. Menyatanya na dunia saja ante. Kalau keblo uleji kan suara getanyo ila keblo leji. Jadi itanyo menan. Artinya menyotana ikut Abu Hasan Asyadzili silakan, menyotana ikut Abu Zar Al-Ghifari juga boleh, ataupun tana ikut versi yang ketiga Sayyidina Hasan. Waktu tak menghadap Tuhan di rumah tasuk baju bruk tak menghadap Allah. Waktu tak tubit ulua, tak tubit ukude menghadap manusia, tak pakai pakaian ged. Kepu tujuan, bek diblo gedanyo dengan dunia. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Nyan secara bahasa. Teman menyo tasawuf secara istilah.
Tasawuf secara istilah sebagaimana yang didefinisikan oleh salah sidra ulama sufi Al-Ma'ruf Al-Qurhi, nepegah legoknya yang gekeun tasawuf adalah al-akhzu bil haqaiq wal ya'su mimma fi aidil khalaiq. Menyeterjemahan bebas ji yang nekeun tasawuf adalah berpaling dari kepalsuan dan mencari kebenaran. Hanya caper terhadap Allah dan berhenti daripada mencari dan mencuri perhatian manusia. Nyan tasawuf. Jadi tasawuf dengku mencari kebenaran, berpaling dari kemunafikan dan kepalsuan. Nyan tasawuf. Karena dalam dunianya dengku bekle tak pegah truk watih 50%. 50% nyo palsu mandu. Kepiah palsu. Aridak palsu. Baje palsu. Ijakrung palsu. Harta palsu. Jabatan palsu. Kekayaan palsu. Gelar palsu. Sembahyang palsu. Puasa palsu. Haji palsu. Palsu mandu. Peci, pakaian kebesaran bagi kitanya. Punya anda dah pakai peci, anda dah jejak api tahu. Terlebih tanya kai hei tengku lego. Lagak kedai peci, bacut kameri mebok setui langsung tak gantung. Ba ule me peci, hati puna me peci. Pakaian yang tak kenakan, bajai koko, libasut takwa, hati na bertakwa. Ijakrung baru kau tak pakai, mangak bedeh aib, mangak bedeh cacat, mangak bedeh aurat bak manusia. Ati na pernah tak perbaiki aib dan cacat gedanya. Harta lagi nyanti, tak harta tanah belang gemantang seluah mata memandang. Kedai saboh deret ju dibirunnya atagopnya. Hartanya begitu banyak, tapi hatinya terlalu fakir dan sangat miskin. Jabatan lagi nanti. Jabatan hantar depu-depu jabatan. Pangkat juga lagi nyan. Nah yang pangkat bintang 7 pangkat. Pangkat bintang 7. Tapi semakin banyak pangkat, semakin membuat mereka tidak tahu terhadap pangkat yang dimilikinya. Menyogetanya ke pangkat bintang 7 dengku. Yang seharusnya kita adalah manusia yang sangat pemberani. Nya bukti ke mana? Semakin raya pangkat, semakin le bintang, semakin menjadi penakut. Orang teh hana pangkat tapu jamun orang gejak tidro ke. Karena pangkat hina, kapayah pengawai 2 roh. Na pangkat 2 ne lero pengawai. 7 ne pangkat, na pengawai mu 7 bawa motor. Itu bukti bahawa jabatan pangkat kita adalah palsu. Menanti sembahyang yang kita pelaku. Kan hanjit sembahyang, kan hanjit pakai peci, kan hanjit tutup aurat, nyan geyu oleh Allah. Tapi salat kita untuk siapa? Haji kita nyo ke ke Allah. Kadang si haji kita nyo supaya wate dihoi nan lengat, wate dihoi nan kita nyo legok, be polos tahat, bermebungong lah. Nyan tujuan tajak wajib. Puasa yang kita nyo kerjakan juga menan. Mangat dikun saleh dari manusia. Terlebih gedanya urang karena power dalam masyarakat. Jadi tasawuf adalah mencari kebenaran tersebut dan berpaling gedanya dari kemunafikan dan kemunafikan. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Terakhir, as-sufi kalma la launalah launuhu launul ina'i. Sufi itu sama seperti air. Ia tidak berwarna. Warnanya adalah sebagai mana warna wadah tempat ia tempati. Jadi sufi dengku lagi i. Orang yang mengamalkan tasawuf dinamakan dengan sufi. Sufinya lagi i, hana warna. Kiban warna i dengku tergantung warna tempat dia mengindap. Pat tak pedu inya. Langpluk berwarna hijau, santang hijau warna i.
Tak pasal dalam tempat berwarna kuning, sang-sang kuning i. Tak pasal dalam tempat berwarna merah, seolah-olah merah, padahal tidak. Jadi begitu juga dengan tasawuf, begitu juga dengan sufi. Sufi itu tidak ada embel-embel. Sufi itu tidak ada logo, tidak ada baju seragam. Sufi itu tidak ada organisasi. Tinggal tu ban hana ruh dalam organisasi kita nyok, hana tak tahu uji. Hana pakai baju lagi baju tanya, hana tak tahu uji. Hana logo lagi logo yang nak bak baju kita nyok, hana tak tahu uji. Hana menang. Makanya sufi itu adalah milik umat Islam, milik semua manusia, bukan milik satu golongan. Berangkat saja je ke ahli sufi dengku. Itanyo dengku je ke ahli sufi. Itanyo orang kerja petani je ke ahli sufi. Itanyo pegawai kantoran bisa menjadi ahli sufi. Polisi bisa menjadi ahli sufi. Doktor bisa menjadi ahli sufi. Jaksa bisa menjadi ahli sufi. Hakim bisa menjadi ahli sufi. Siapapun bisa menjadi ahli sufi. Karena ketika kita nyo kana tasawuf, lagi yang gepegak li indatu kita nyo, han leruh mepajuh bangki. Tapi menyo tasawuf hana yang dumpu roh mepajuh dengku. Itanyo yang jatah haji jaga jalan, mengamankan lalu lintas. Roh mepajuh helm. Roh meut SIM. Roh mepajuh geretah-geretah. Itanyo yang giyu kelola masjid, roh mepajuh boh labu masjid. Roh mepajuh semen, roh mepajuh keramik. Itanyo yang giyu jaga lemok, meboh-boh taon lemok. Itanyo yang giyu pegak jalan aspal, roh mepajuh. Itanyo dengku roh mepajuh Quran, roh mepajuh kitab, roh mepajuh bangunan daya. Itulah fungsi sufi, dan sufi itu tidak mesti harus ada embel-embel. Hana mesti pakai surban raya-raya dengku. Hana mesti pakai baju kuku holang jak tabi. Hana mesti. Dan maka hari ini kita perlu untuk membumikan kembali tasawuf. Dan be'ya katanya udah tahu. Tasawufnya hana mengerikan. Hana payah paju ungkuk mesin. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan dengan jiwa kita yang mantang gelit, pikiran kita yang insya Allah masih bisa menerima kebenaran. Mari tak pakai kesempatan yang matang nekubah oleh Allah bacut tu bak kita untuk memperdalam sekaligus mengamalkan tasawuf dalam kehidupan kita. InsyaAllah menyebut tasawuf karena dalam jiwa kita. Maka kita akan menjadi manusia-manusia merdeka. Manusia-manusia yang berdaulat terhadap diri sendiri. Ana payah acting lah mudip dengku. Jak drot, drot. Ibadah yang kita kerjakan juga ke drot, ke Allah yang kita tuju, bukan kepada manusia. Mudah-mudahan bermanfaat hendaknya yang Tuhan sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. قل هو الله أحد الله الصمد لم يكن
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum la'allakum tuflihun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتبع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم سلمنا من فتنات هذه الزمن. اللهم سلمنا من فتنات هذه الزمن. اللهم سلمنا من فتنات هذه الزمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.